Kasus pungli oleh pejabat imigrasi menjadi perbincangan dan bahkan datang dari warga negara asing. Dampaknya pejabat imigrasi Soekarno-Hatta dicopot. Kita akan membahasnya lebih dalam pemirsa bersama dengan pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, anggota Ombudsman James Lee Huta Barat dan juga anggota Komisi 13 DPR RI Jamaluddin Malik. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak James Lee terlebih dahulu. Pak James Lee, apakah sudah ada penyelidikan dan juga temuan dari Ombudsman terkait dengan kasus ini? Kita dari Ombudsman masih berdasarkan laporan-laporan masyarakat dan informasi yang ada, tetapi tadi pagi kita sudah melaksanakan pembahasan dan nanti kita akan menggunakan di Ombudsman kan ada dua. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan laporan masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat. Yang kedua atas prakarsa sendiri. Jadi kita akan menggunakan nanti prakarsa sendiri untuk apa yang kita sebut dengan rapid assessment. Jadi membuat nanti kita akan ke lapangan, akan sidak nanti dan kita lihat beberapa ininya di lapangan, termasuk nanti ke kedutaan dan ke Kemenlu. Kira-kira kita lihat akar masalahnya, karena memang benar kita apresiasi dengan Pak Agus Menteri karena sudah langsung ada gerak cepat, tetapi kita mendorong akar masalahnya Pak, karena akar masalahnya kenapa sampai terjadi hal-hal seperti ini, karena menurut data yang ada di kita permintaan imbalan uang barang dan jasa itu ada di peringkat ke-6. Makanya waktu kita sosialisasi dan rapat dengan Kementerian Keimigrasian waktu itu kita hanya 5-nya, karena kita anggap nomor 6 itu permintaan imbalan uang barang dan jasa nomor 6. Nomor 7-nya penyalahgunaan wewenang gitu. Jadi 5 besar yang kita sorot, malah ini naik sekarang ke atas. Jadi itu perlu kajian-kajian sistemik. Kita dalam waktu dekat akan melaksanakan apa yang kita sebut dengan rapid assessment. Kita sudah, tapi memang hasilnya belum, karena jadi kita berdasarkan data-data yang ada dulu, data 10 tahun lebih, yang lebih dari 300 masukan-masukan masyarakat. Tetapi ini kan masyarakatnya masyarakat luar, itu yang jadi potensi untuk ke dalam sudah berkurang, tapi malah mungkin untuk WNA-nya gitu. Kalau di dalamnya sudah mulai berkurang memang datanya menunjukkan, tetapi dari luarnya belum. Jadi muncul yang dari luar. Ini sekarang perlu kita teliti. Jadi benar bahwa menyelesaikan atau firefighting gitu. Ini namanya firefighting, langsung mencopotin orang itu firefighting. Bagus gitu biar ada shock terapi. Tetapi akar masalahnya mesti kita lihat. Apa sih yang menyebabkan terjadinya ini? Karena dari data kita menunjukkan tadi ada nomor 6 itu mengenai imbalan barang dan jasa, dan penyalahgunaan wewenang malah nomor 7. Ini kira-kira yang akan kita lihat apakah memang ada pergeseran sekarang kalau dengan kondisi lapangan. Karena memang sering sekali laporan masyarakat walaupun secara kumulatif berbeda dengan laporan prakarsa sendiri Ombudsman, karena laporan prakarsa Ombudsman itu kan langsung kita melihat on situ gitu kan, langsung di lapangan gitu. Kira-kira itu Bang Wilson yang bisa saya sampaikan sementara mengenai laporan kita gitu. Jadi action kita sudah ada, tetapi memang hasilnya nanti rapid assessment biasanya karena dia bersifat sistemik bisa 2-3 minggu lah gitu. Tetapi sekarang ini tetap kita pantau bagaimana perkembangannya. Kira-kira gitu, Bang Wilson. Baik Pak James, jika melihat kondisi di lapangan, artinya apakah setelah kasus ini mencuat baru kemudian melihat kondisi di lapangan? Artinya ada kesempatan dong bagi para pelaku di lapangan ini untuk merubah sistem mereka supaya hal ini kemudian tidak terendus lagi ke depannya. Bagaimana Ombudsman memastikan supaya fakta yang diterima Ombudsman ini tidak fakta yang kemudian diubah ketika sudah terendus ada pungutan liar ini, Pak James Lee? Oh ya, gini Bang Wilson, jadi sebelumnya sebenarnya kita sudah, tapi waktu itu kita di Ngurah Rai bukan di Cengkareng gitu, ya kan? Di Ngurah Rai. Waktu saya sidak di beberapa tahun yang lewat di Cengkareng, kasusnya itu bukan masalah imbalan uang barang dan jasa. Waktu itu pernah
memang pernah malah kita karena malam kan kita sidak di sana, kita temukan ada flight dari luar, ada orang bule bawa anjing, bukan anjing yang itu yang kecil yang biasanya untuk orang buta, bukan. Itu langsung ini kita heran kan, langsung kita lihat bahwa di situ ada penyimpangan, langsung dideportasi orangnya. Jadi memang kasusnya banyak gitu. Jadi ya kan, waktu yang kedua ada satu lagi, kita membuat systemic review mengenai integrasi data. Jadi waktu itu masalah data ada warga negara yang bisa diangkat ke Indonesia gitu. Jadi integrasi data antara imigrasi, AHU sama Dukcapil gitu. Jadi memang agak ini dia, karena memang ini imigrasi mungkin menyangkut berbagai aspek ya. Jadi satu-satu kita lihat, dengan adanya ini kita coba sistemnya sudah kemarin prosedurnya udah diperbaikin, terus kita udah lihat yang lain-lain. Nah ini kita coba lagi melihat sehingga tidak ada lagi ruang gitu untuk ini, karena kita dan sebagai pengawas eksternal kita melihat sistemiknya gitu. Bagaimana nanti tidak ada ruang lagi, karena shock terapinya kan atau firefightingnya kan sudah dilaksanakan oleh kementerian gitu. Kira-kira gitu, Bang Wilson. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Jamal. Kapan rencananya akan memanggil Menteri IMIPAS Pak untuk memastikan dan juga menanya keterangan terkait dengan hal ini, Pak Jamal? Oke, terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan ke saya. Sebelum kita jawab itu, ada satu hal yang perlu kita lihat bersama, ya. Yang pertama, 44 kasus, totalnya 32 juta. Jadi hasil pemeriksaan, saya sudah menanyakan hasil pemeriksaan juga. Kalau 44 kasus totalnya hanya, mohon maaf ya, 32 juta, saya kok agak kurang setuju kalau ini dikatakan pemerasan. Karena kalau mau memeras ya 1 miliar, ya kayak begitu. Terus ada juga yang ditransfer. Jadi menurut saya ini apakah pemerasan, apakah pemberian tips? Ini kan yang menjadi pertanyaan kita bersama. Karena kalau memeras masa 44 kasus 32 juta, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah kementerian baru, ya Pak ya. Jadi ini momen melakukan perbaikan, dan banyak hal yang publik belum tahu yang perlu saya sampaikan. Saya sudah catat ini semua ya. Ada 19 Kalapas, Karutan, KPLP terdiri dari itu, dan ada 2 orang yang dipidanakan dari Kementerian IMIPAS ini yang tidak tersorot oleh kamera. Jadi ini makanya saya jelaskan dulu sebelum saya menjawab tadi. Nah, jadi ini terlibat kasus narkoba bekerjasama dengan BLN Kalteng, dan masih dalam proses pemeriksaan di imigrasi juga. Ini adalah proses perbaikan diri kementerian baru. Jadi kasus-kasus itu boleh diteliti terjadinya kapan, dan artinya tidak ada pembiaran di dalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Satu yang harus digarisbawahi lagi, kenapa TV tidak membahas oknum pejabat di Kementerian IMIPAS yang dipidanakan? Itu perlu dibahas juga lain waktu ya Pak ya. Itu yang saya sampaikan. Terus mengenai pemanggilan terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Besok tanggal 10 kita ada jadwal RDP dengan Kementerian IMIPAS tanggal 10 besok. Gitu Mas. Baik. Kita akan nantikan seperti apa pertemuan besok untuk mendengar lebih jelasnya lagi tadi apakah pungli ataukah emang ini tips yang emang diberikan oleh warga negara asing. Mohon maaf ya, saya mau kasih sebuah logika yang harus kita coba berpikir bersama. Baik. Mana ada orang mau niat meras, mau ditransfer, ngirim nomor rekening. Baik. Kan tadi kan ditemukan itu. Terus memeras, lah ini video yang ditunjukkan kan beda kasus ya Mas. Yang ditunjukkan ini beda kasus ini. Beda kasus. Jadi kalau konteksnya kita bahas kasus yang itu, tapi yang ditunjukkan video ini, itu tidak pas.
Baik, gitu baik. Ya. Baik, kami tunjukkan surat protes yang dikeluarkan oleh ya, saya sudah warga lihat negara itu. Cina. Saya sudah lihat itu. Ya, ditunjukkan itu. Lebih tepatnya itu, Pak, karena yang kita bahas ini. Ya. Baik, saya kalau gitu ke Pak Hikmahanto Juwana. Pak, Bapak melihatnya seperti apa ketika ada kedutaan besar yang kemudian menyurati Kementerian Luar Negeri kita akan hal ini? Apakah memang ada suatu concern yang diterima oleh warga negara asing ketika masuk ke Indonesia sehingga akhirnya bahkan secara resmi surat ini dikeluarkan? Ya, pasti ada suatu concern. Sama saja seperti ketika warga negara kita ditembak oleh APMM dari Malaysia, ya, kita kan juga menyampaikan nota diplomatik. Nah, ini dalam konteks perlindungan terhadap warga negara, maka setiap negara punya hak untuk menyampaikan kepada mitranya. Nah, kemungkinan besar inilah yang dilakukan oleh kedutaan besar dari Cina sebagai perwakilan pemerintah Cina, karena ada laporan-laporan dari warganya yang merasa pada waktu mereka memasuki pintu gerbang keimigrasian TPI, tempat pemeriksaan imigrasi, itu dilakukan pemerasan, dan ini sudah disampaikan. Tadi dikatakan bahwa ini mungkin juga cuman pucuk dari gunung es, ya, sebenarnya akan lebih banyak dan lebih besar. Nah, ini tentu saya mengapresiasi apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat imigrasi yang ada di Cengkareng. Itu yang pertama. Yang kedua, apresiasi ini sebenarnya adalah dalam rangka memberikan citra yang baik bagi negara kita. Petugas imigrasi itu adalah petugas terdepan warga negara asing tahu tentang Indonesia. Kalau misalnya di depan saja sudah ada pungutan-pungutan liar seperti ini, ya pantas kalau mereka mengatakan di Indonesia ini brengsek semua. Itu yang kita ingin hilangkan, gitu ya. Dan yang ketiga, mungkin para oknum ini berpikir bahwa di Cina pun dilakukan hal yang sama. Cina itu sudah berubah. Cina itu menghukum mati para koruptor. Di Indonesia kita tidak menghukum mati koruptor, gitu. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang di dalam pikiran para oknum mungkin pasti ini bisa kita minta. Coba sekarang saya tanya, apakah ada dari negara-negara Eropa atau Amerika Serikat yang warganya dilakukan seperti itu? Mungkin tidak, karena para oknum ini berpikir bahwa kalau misalnya dari negara-negara ini mereka pasti nggak mau melakukan itu, dan mereka tahu bahwa mereka akan melaporkan. Tetapi mungkin mereka akan coba-coba terhadap warga Cina, mungkin suatu hari nanti warga Vietnam dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Menteri ini perlu didukung, ya. Perlu didukung. Kenapa? Karena kita ingin image citra Indonesia itu jangan sampai kemana-mana itu dianggap sebagai wah ini ada pemerasan dan lain sebagainya. Sampai itu ada oknum wisatawan dari Cina, dia masukin uang 500.000 dan lain sebagainya. Ya mungkin itu sebagai pemicu, ya, sampai kemudian kedutaan besar akhirnya memunculkan surat itu, atau mungkin surat itu juga sudah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri kita, lalu Kementerian Luar Negeri kita menyampaikan ke Dijen Imigrasi, kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu. Nah, ini yang harus dibenahi. Sudahlah, kita itu udah dewasa kayak begini. Bapak Presiden bisa marah kalau gara-gara seperti ini. Bapak Presiden paling tidak suka dengan korupsi, pungli dan lain sebagainya. Jadi kita minta para petugas kita untuk tegas, tidak mau melakukan hal seperti itu. Baik, Pak James Lee, nanti dalam penyelidikan dan juga dalam mencari temuan-temuan di lapangan, kira-kira kalau dari Ombudsman sendiri, apa yang membedakan uang ini statusnya pungli atau tip? Seperti apa nanti indikator dari Ombudsman? Oh ya, terima kasih. Di kita sih tidak melihat, pertama ya, kecil besar tidak akan mengkategorikan apakah itu tip apa enggak. Yang pasti di kita definisinya imbalan uang barang dan jasa. Sekalipun jasa sendiri sudah merupakan maladministrasi kalau di kita. Jadi
besar kecil memang bisa kita lihat nanti. Kalaupun tips, kita akan punya cara sendiri nanti melihatnya. Dan biasanya tips tidak sangat jarang misalnya sampai diberikan misalnya transfer gitu. Biasanya kan tapi karena kita tegas mengenai permintaan imbalan itu uang barang dan jasa. Jadi memang kita ketat sekali seperti tadi disampaikan bahwa di Ombudsman nanti kita bisa melihatlah. Kalaupun itu tips yang seperti apa gitu. Gitu. Apakah tapi mungkin ke arah pemerasan, definisi pemerasan kan ini dia memang mungkin kalau di kita istilahnya permintaan imbalan uang barang dan jasa, itu istilah kita. Jadi bukan pemerasan. Itu nanti yang kita lihat. Apakah itu tergantung jadi bahasanya pemerasan itu punya definisi yang lain gitu. Baik. Kita bukan ke arah situ, tapi ke arah maladministrasi kita istilahnya memang udah baku, permintaan imbalan uang barang dan jasa gitu. Dan tidak melihat kecil besar. Itu kira-kira Bang Wilson ya dari kita. Tidak melihat kecil besar artinya berapapun uang yang diberikan, entah itu melalui transfer atau cash, itu adalah gratifikasi ya Pak James Lee ya? Ya, karena definisi kita permintaan imbalan, bukan korupsi ya, permintaan imbalan. Jadi maladministrasi adalah pintu untuk korupsi. Gitu dia, maladministrasi adalah pintu untuk korupsi. Jadi memang harus kita cegah dari mulai permintaan imbalan uang barang dan jasa gitu. Kira-kira di situ, apalagi dihubungkan dengan ada satu services atau jasa yang diberikan dengan menggunakan wewenang dia sendiri. Makanya itu kira-kira ininya kita. Jadi kita tidak melihat imbalannya apakah besar apa kecil, tetapi melihat di dalam apakah itu permintaan imbalan apa tidak gitu. Kira-kira karena ini kan kira-kira gitu Bang Wilson ya dari kita. Baik, saya ke Pak Jamal. Pak Jamal, besar kecil ternyata bisa dinyatakan ini seharusnya tidak dilakukan atau tidak diterima, tidak ada permintaan imbalan kepada para warga negara asing yang datang ke Indonesia. Artinya harusnya pegawai-pegawai ini tidak hanya dinonaktifkan kalau seperti itu. Artinya haruskah ada pidana juga yang dikenakan kepada para pegawai yang di sana yang saat itu bertugas karena entah apapun itu namanya, tapi mereka menerima uang? Iya, jadi gini Pak Wilson. Jadi kan ini para pejabat ini kan sudah ditarik untuk diperiksa internal. Nah, kita lihat dari hasil pemeriksaan tersebut. Kan kita juga perlu melihat dari berbagai bukti-bukti yang ada. Karena gini ya, saya itu kadang kalau ke mall dibukain pintu aja sama satpam, saya kasih tip. Oke, mungkin dia bukan pejabat negara, bukan pejabat negara, betul. Kita bedakan. Nah, sekarang yang terjadi di dalam pemberian uang itu kan kita tidak tahu secara langsung. Kita tidak tahu secara langsung. Apakah itu diberikan sukarela ataukah secara paksaan? Kan itu ya Bapak yang dari Ombudsman itu. Jadi kita tidak boleh dolim ya menuduh-nuduh orang itu, saya nggak berani Pak. Tapi yang jelas kalau pemahaman saya kan judulnya kan pemerasan judulnya. Jadi kalau pemerasan itu seperti yang dikatakan dari Ombudsman itu mungkin lebih tepatnya bukan pemerasan tapi yang tadi. Nah di sini maka dari itu kita perlu bangga dengan menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo. Luar biasa loh ya. Sampai dipidanakan, ada yang dipidanakan. Kemungkinan kalau yang ini nanti memang ada bukti-bukti yang menunjukkan ke arah yang bisa dipidanakan, mungkin bisa saja Pak Menteri ini mempidanakan. Karena sudah terjadi dan tidak tersorot di TV Bapak-Bapak sekalian. Nah, jadi Pak Agus Andrianto ini, Pak Menteri kita ini punya jam terbang luar biasa. Baik. Di dalam pengalaman bekerja. Banyak hal-hal besar yang dikira susah kayak kasusnya Sambo, kasusnya Teddy Minahasa, ternyata selesai dengan baik. Begitu juga di imigrasi. Ini saat dari kementerian baru, IMIPAS ini kan kementerian baru.
bukan kementerian lama, kementerian baru, dan ditunjukkan ke Pak Menteri, ke publik bahwa ini adalah suatu pembenahan. Suatu pembenahan. Kita lihat ke depannya lagi. Ini sepanjang sejarah baru terjadi ini ya Pak Ombudsman. 30 sekian ya pejabat, puluhan pejabat dirombak total. Ini luar biasa ini Pak Menteri kita. Baik, artinya memang Pak Menteri memang fokus pada untuk membersihkan apa-apa yang jelek, ini langsung dicopot seperti itu ya Pak, fokus pada seperti itu. Iya, kemarin yang terlibat narkoba sudah dipenjarakan. Baik, kami mengerti. Saya kembali lagi ke Pak James Lee. Pak James Lee, tapi kalau misalnya melihat bahwa adanya ketika nanti ada temuan, tip diberikan kepada anggota yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta, ini dikategorikannya apa? Apakah tadi masuk dalam kategori maladministrasi atau mungkin kemudian gratifikasi? Seperti apa nanti pengkategorian hukuman dan juga status dari kasus hukum ini, Pak James Lee? Oh ya, yang perlu satu, Ombudsman kan bukan lembaga litigasi ya, jadi bukan menghukum orang. Jadi kita menemukan maladministrasi, nanti corrective action kepada atasan dia. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi tidak mengarah apakah itu pidana apa enggak, itu nanti tergantung kepada atasannya menilai apa enggak gitu. Dari kita ini adalah maladministrasi di kita. Jadi karena kita bukan lembaga yang menghukum, tetapi memberikan corrective action gitu. Itu memang bedanya kita dengan lembaga penegak hukum lainnya gitu. Jadi soal nantinya ini diperkarakan sama atasannya atau ya atasannya lah ya, atau departemennya, pimpinannya, itu the next-nya lah gitu. Jadi ini adalah pintu awal apakah dia masuk ke pidana apa enggak gitu. Jadi bukan di kitanya itu mengatakan apakah itu gratifikasi apa enggak gitu. Kira-kira gitu Pak Wilson ya. Baik, artinya Ombudsman akan memberikan temuan dan juga mengungkapkan hasil temuan-temuan saya seperti itu ke depannya ya Pak. Terima kasih Pak James Lee Huta Barat. Kami tahu Pak James Lee masih ada agenda setelah ini. Kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini Pak. Tapi kami masih akan lanjutkan kepada dialog kita kepada dua narasumber lagi. Terima kasih Pak James Lee atas waktunya. Terima kasih ya. Selamat malam. Yuk. Selamat malam. Selamat malam Pak. Saya ke Pak Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto dan juga Pak Jamal, kami harapkan masih berada di sini. Dan saya ke Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, tadi ternyata memang saat ini masih diselidiki. Memang masih belum ada garis jelas kira-kira apa status dari para petugas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Apakah mereka akan dibilang menerima gratifikasi ataupun tadi entah itu tip, entah itu apa. Tapi kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia supaya nama kita ini tidak tercederai Pak, khususnya di internasional? Ya, yang pasti adalah tadi tindakan tegas. Ini kan sekarang mungkin berproses di Inspektorat Jenderal Kementerian. Nah, setelah Inspektorat Jenderal nanti memilah-milah apakah ada unsur pidananya atau tidak. Kalau ada pidananya tentu berkoordinasi nanti dengan kepolisian, ya. Kemudian bisa dituntut oleh kejaksaan. Tapi kalau misalnya tidak ada pidananya harus dibebaskan, mungkin juga bisa dibebaskan, ya. Apakah nanti ditaruh di tempat lain dan lain sebagainya. Ya itu nanti itu keputusan dari Pak Menteri. Tapi ketegasan dari Pak Menteri bahwa sejumlah oknum yang ada di keimigrasian Cengkareng dicopot dulu karena ada pemeriksaan, itu menurut saya sudah langkah yang baik. Nah, selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi di mana-mana. Ya, tadi kan dikatakan ini jangan-jangan puncak gunung es. Karena apa? Bandara internasional itu tidak hanya Cengkareng, tapi juga ada di tempat-tempat lain, di Bali dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian ini muncul dan ini akan berpengaruh kepada minat wisatawan masuk ke Indonesia. Padahal kita tahu salah satu pendapatan terbesar gitu ya bagi banyak negara termasuk di Inggris dan lain sebagainya itu dari pariwisata. Nah, bagaimana kita mau mengejar target pariwisata supaya besar kalau misalnya ada permasalahan seperti ini? Jadi ini nggak boleh dianggap enteng. Kita harus menganggapnya ini sebagai suatu hal yang sangat serius. Apalagi kalau misalnya sudah
negara yang menegur kita, ya kan ini negara perwakilan dari Cina di Indonesia, yaitu Kedutaan Besar Republik Cina yang mempermasalahkan ini ke konsuler kita, Ditjen Protokol Konsuler. Jadi ini yang harus kita pahami betul begitu. Baik, saya ke Pak Jamal. Tadi Pak kata Pak Hikmahanto supaya ini tidak mencitrai nama negara kita. Nah, mengerti memang saat ini Menteri IMIPAS Pak Agus sudah bersih-bersih. Tapi kan kita harapkan jangan sampai ada kasus dulu kemudian dibersihkan. Rekomendasi nanti dari DPR ketika besok akan memanggil Menteri IMIPAS. Apa kira-kira Pak Jamal? Nah, kira-kira sebenarnya itu bukan memanggil ya. Memang jadwalnya di tanggal 10 itu memang kita ada RDP dengan Kementerian IMIPAS membahas masalah amnesti yang diusulkan sama Pak Presiden, yang tentang undang-undang tentang narapidana dengan undang-undang ITE dan narkoba di bawah 1 gram pemakai itu. Tapi karena ada masalah ini ya tentu saja nanti kita bahas. Yang jelas kita akan menanyakan proses pemeriksaannya, hasil proses pemeriksaannya setransparan mungkin, untuk bisa kita sampaikan ke publik. Nah, saya ingin memberikan info tambahan yang mengenai pendapatan dari devisa itu. Kita Kementerian Imigrasi ini kemarin itu mencetak rekor loh Pak. Mencetak rekor dengan pendapatan 9 triliun yang disetorkan ke negara. Itu rekor. Artinya kinerja Pak Menteri Pak Agus Andrianto itu memang luar biasa dan ketegasannya sudah dibuktikan di dalam kasus ini. Maka dari itu nanti kita akan minta beliau menjelaskan hasil temuan dari pemeriksaan internal itu. Jadi saya rasa tidak menutup kemungkinan akan dipidana jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah ke sana. Karena apa saya bisa yakin seperti ini? Karena sudah ada 2 orang oknum dari pejabat yang tadi saya sebutkan tadi, itu sudah dipidanakan, yang sudah ada bukti terkait dengan narkoba gitu Bapak. Baik, saya kembali lagi ke Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, saat ini kan memang surat antara negara ini sudah memang wajar diberikan jika untuk melindungi warga negaranya masing-masing. Tapi ketika hal seperti ini, perlu juga kah tidak hanya mencopot penjabat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, tapi kemudian menyurati kembali mengenai saat ini proses yang kita selidiki, atau tidak perlu menunggu proses selesai dulu baru kita surati? Ya kan, ini nggak perlu kemudian ditindaklanjuti. Sama kok sama seperti surat kita nota diplomatik ke Kementerian di kepolisian di Malaysia. Kan kita juga nggak menunggu sampai mereka kemudian surat-suratan lagi. Jadi ini secara internasional memang sudah ada teguran, lalu kemudian ada proses, ya, dan proses ini sudah dilakukan. Iya, betul. Dilakukan, lalu kemudian nanti dipilah-pilah dan lain sebagainya. Dan kalau mereka nanti minta mendapatkan kabar bagaimana progresnya, ya bisa saja. Tetapi kan mereka pasti tahu bahwa pemerintah Indonesia sekarang melakukan tindakan, ya, itu sudah terlihat dari apa yang dilakukan oleh Menteri Imigrasi, gitu. Jadi tidak perlu lagi kemudian ada surat-suratan dan lain sebagainya. Yang penting sekarang bagi kita Indonesia, marilah kita berbenah diri. Kalau tidak, Bapak Presiden bisa marah. Itu catatan yang perlu diandai oleh para oknum atau mereka-mereka yang mau bertindak. Ini para pejabat ini harus hati-hati betul, karena saya yakin Pak Menteri menjalankan amanah dari Bapak Presiden bahwa harus tegas dan harus kita bersih gitu ya. Sudah lagi, tidak ada lagi nih main korupsi-korupsi atau pungli dan lain sebagainya ini. Kita harus benahi negara ini. Baik, kita akan nantikan seperti apa pertemuan, meskipun tadi untuk agendanya tidak ada membahas mengenai masalah
yang terjadi saat ini besok antara Komisi 13 bersama dengan Menteri IMIPAS, tapi kita akan nantikan Pak Jamaludin seperti apa pertemuan besok dan juga bahasannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Jamaludin dan juga Pak Hikmahanto Juwana atas waktunya. Sehat selalu Bapak-Bapak.